pagi anak-anak. Kalian tahu kan, ini hari Minggu. Hari Minggu itu berasal dari kata Domingos, bahasa Latin, artinya Tuhan. Dan pada tahun 1582, Paus Gregorian menetapkan kalender Julian Gregorian yang kemudian dipakai oleh seluruh dunia sebagai jadwal untuk kalender Masehi. Dan nama Domingos itu dipakai sebagai hari pertama dalam kalender Julian Gregorian. Domingos itu berasal dari kata Latin tadi, yaitu Domingos atau Dies Dominica. Nah, pagi ini hari Minggu saya berada di Jemaat Peniel Manutepen, Klasis Kota Kupang di Timor, untuk sedikit bercerita tentang kegiatan orang Kristen pada hari Minggu. Hari Minggu oleh orang Kristen itu dipakai sebagai hari ibadah, hari di mana umat berkumpul bersama, bertemu Tuhan dan bertemu sesama untuk memberi semangat satu sama yang lain dalam kerja dan aktivitas yang lebih berguna. Sebenarnya hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari ibadah gereja, itu agak bertentangan atau berbeda dengan penetapan kalender Yahudi, yaitu hari Sabtu, hari ke-7. Orang Kristen pilih hari pertama karena dua alasan. Yang pertama alasan kristologi, yaitu karena intisari iman Kristen itu gereja itu ada pada Yesus Kristus, iman pada Kristus. Dan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, seperti yang disaksikan dalam perjanjian baru. Dan karena itu orang Kristen menetapkan hari Minggu sebagai hari pertama, sebagai hari ibadah. Alasan yang kedua, alasan liturgis. Kalender Yahudi itu menetapkan hari ke-7 sebagai hari Sabat, hari perhentian. Dan di seluruh dunia sejak pembuangan dari Babel, kalender itu berlaku di dunia Yunani. Kemudian tadi saya bilang diambil alih oleh Paus Gregorian untuk ditetapkan sebagai kalender Masehi. Orang Kristen meskipun mengambil alih kitab perjanjian lama milik orang Yahudi, tapi mereka tidak beribadah pada hari Sabtu karena ada alasan liturgis. Alasan liturgisnya itu dalam kisah penciptaan. Disebutkan di situ pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang-binatang daratan dan akhirnya manusia. Lalu pada hari ke-7 Allah beristirahat, merayakan Sabat dalam istilah orang Yahudi. Hari ke-7 itu adalah hari ke-6 itu adalah hari terakhir dari kalender kerja Allah, dan hari ke-7 itu hari perhentian. Sedangkan bagi manusia dia diciptakan pada hari ke-6. Ya, itu berarti hari ke-7 itu adalah hari pertama bagi keberadaan dia. Dan hari pertama bagi keberadaan manusia itu bukan pergi ke kantor, lari ke sekolah, atau berkejar-kejaran penumpang di jalan, atau berusaha di sawah, atau masuk laut untuk mencari rezeki. Tapi hari pertama bagi manusia yang adalah hari ke-7 bagi Tuhan, itu adalah hari di mana manusia bertemu Allah untuk mohon kekuatan dan berkat bagi pekerjaannya di satu minggu yang akan datang. Dan itu sebabnya mengapa gereja menetapkan hari pertama sebagai hari ibadah, alasan liturgis. Jadi ada dua alasan gereja menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah, yaitu hari kebangkitan Yesus, karena itu disebut Dies Dominica, harinya Tuhan. Lalu kemudian alasan liturgis karena hari ke-7 bagi orang Yahudi yang adalah Sabat itu justru hari pertama bagi gereja dan orang-orang Kristen. Nah, Bapak ingin bercerita sedikit tentang satu kebiasaan dalam gereja di seluruh dunia, terutama di gereja Masehi Injili di Timor. Di Timor itu ada, di gereja Masehi di Timor itu ada 1074 jemaat. Dan itu disebut jemaat wilayah, artinya dalam satu jemaat itu ada 3 atau 4 jemaat kecil yang diasuh oleh satu pendeta. Jadi kira-kira di Gemit itu ada sekitar 4.000-an jemaat. Dan tiap hari Minggu umat bersekutu untuk beribadah pada Tuhan. Dan ada satu tanda yang gereja pakai di Timor untuk memanggil umat bersekutu.
sama seperti di Muslim ada panggilan dari menara masjid yaitu adzan, maka dalam gereja itu panggilan umat bersekutu itu dalam bentuk lonceng gereja. Dan orang yang bertugas untuk memukul lonceng gereja, membunyikan lonceng gereja itu adalah koster. Ada 3 kali lonceng gereja dibunyikan. Kali pertama sebagai tanda persiapan, mengingatkan jemaat atau umat bahwa kebaktian akan segera dimulai. Tanda kedua mengingatkan bahwa bergegaslah kita dari rumah untuk menuju ke gedung kebaktian. Dan lonceng ketiga itu umat mulai masuk dalam hadirat Tuhan dan bersama-sama melakukan pujian, penyembahan, lalu membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini Bapak akan melakukan wawancara dengan koster dari jemaat Peniel Manutapen. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana panggilan beribadah itu dilakukan oleh Bapak koster ini dengan menambuh atau membunyikan lonceng kebaktian gereja. Halo, selamat pagi Pak koster. Selamat pagi. Yo, Bapak nama siapa kok? Mikael Naklui, Mikael Naklui, koster di jemaat. Jemaat Peniel Manutapen. Oke. Bapak sudah berapa lama sih jadi koster? Sudah 16 tahun lebih. 16 tahun lebih. Dan apa Bapak pun tugas di gereja? Ya, selain membersihkan rumah gereja, tugas utama saya adalah membunyikan lonceng ketika hari Minggu atau hari ibadah lainnya. Oke. Dalam lonceng tuh Om Mika, saya panggil Om Mika saja ya. Ya. Kira-kira berapa kali pukul dalam satu kali ibadah? Kalau untuk itu 3 kali dalam ibadah dalam 1 minggu. Lonceng satu. Yang pertama lonceng 1, lonceng 2, dan lonceng 3. Yo, kira-kira ada aturan kah tidak yang pendeta dong beri kepada Om Mika? Berapa kali pukulan untuk lonceng pertama, lonceng kedua, dan lonceng ketiga? Kalau untuk lonceng pertama itu biasanya dipukul 3 kali 13, artinya sama dengan 39, itu melambangkan jumlah kitab dalam perjanjian lama. Aha. Yang kedua? Yang kedua itu 3 kali 9, itu melambangkan jumlah kitab dalam perjanjian baru. Oke. Yang ketiga itu melambangkan Allah Tritunggal, Oh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. nah kalau orang mati, Orang mati itu kebiasaan di sini ada 3. Kalau untuk balita itu 6 kali, kalau untuk remaja 9 kali, kalau untuk orang dewasa itu 12 kali. oke. Nah, bagaimana bedakan pukul lonceng untuk hari Minggu dan pukul lonceng untuk orang mati? Untuk membedakan orang mati itu biasanya 1 kali, terus menjelang 1 menit atau 2 menit baru lanjut. Oke, jadi jarang-jarang pukulannya. Jarang pukulannya. Anak-anak berapa kali? 6 kali. Remaja, dewasa? Remaja itu 9 kali. Orang kalau dewasa? 12 kali. Oke. Terima kasih untuk informasinya, Om Mika. Sama-sama. Selamat menjalankan tugas sebagai koster dan Tuhan berkati pekerjaan Om Mika. Siap. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian dengarkan? Ternyata bunyi lonceng itu ada teologinya. Ada narasi iman di situ. Umat datang berkumpul pada hari Minggu untuk menyembah Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu disaksikan dalam 2 kumpulan kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu ada 39 kitab. Dan karena itu Bapak Koster membunyikan lonceng gereja sebanyak 39 kali. Artinya mari kita berkumpul untuk mendengar Tuhan Tritunggal yang bicara kepada kita dalam 39 kitab. Lalu lonceng kedua itu dipukul sebanyak 27 kali, 9 kali 3. Karena menunjuk pada perjanjian baru, yaitu 27 kitab. Artinya mari lagi kita dengar sekali lagi tentang Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita di dalam Kristus. Yang kesaksian pekerjaan penyelamatannya itu disaksikan oleh kitab perjanjian baru yang berisi 27 kitab. Dan lonceng ketiga itu berbunyi 3 kali.
Sekarang jemaat sudah berkumpul dalam gedung kebaktian. Mereka mulai masuk dalam akta ibadah, menyembah Tuhan yang adalah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ternyata ada teologi, ada narasi iman ya di dalam bunyi lonceng yang ditambuh oleh para koster. Dan itu sebuah tindakan simbolis, sebuah akta yang sangat-sangat berisi pesan-pesan keselamatan dan teologi. Karena itu Bapak anjurkan supaya kakak dan adik, betapapun kalian sibuk dalam berbagai-bagai pekerjaan, ingat hari Minggu itu adalah Dies Dominica, harinya Tuhan. Hari di mana gereja tidak boleh mulai dengan melakukan banyak aktivitas pekerjaan, tapi berkumpul untuk mendengarkan Tuhan yang datang menyelamatkan mereka dalam cerita 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Begitu ya kakak dan adik. Nah kakak dan adik, sekarang Bapak mau menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana koster memanggil jemaat berkumpul ibadah dengan cara membunyikan lonceng gereja. 3 kali pukulan sebagai undangan untuk jemaat bersekutu.